Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak masyarakat muslimin jamaah salat maghrib yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang hadir secara online maupun offline, di sore menjelang malam hari ini kita masih diperkenankan bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat kita tadi diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah ruah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di masjid ini dan kita yang di rumah kita masing-masing. Ibu bapak yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi pekan yang lalu kita membahas hukum halal haram produk bioteknologi dan fermentasi. Kita sekilas belajar bagaimana para ulama menetapkan fatwa produk bioteknologi atau bioteknologi dan fermentasi. Apakah karena minuman keras itu adalah produk hasil fermentasi, kemudian semua produk hasil fermentasi adalah diharamkan? Nah, ini menarik. Bapak Ibu, pekan lalu kita telah membahas mengenai kehalalan hormon insulin yang banyak dipakai oleh saudara kita yang diparingi rezeki sakit diabetes atau gerah gendis, yang kemudian karena produksi hormon insulin di tubuhnya berkurang karena kelenjar pembuluh Langerhans di pankreasnya tidak lagi sempurna menghasilkan hormon insulin, maka kemudian kemampuan tubuh untuk mengubah gula darah atau glukosa menjadi glikogen atau gula otot menjadi berkurang. Nah, kalau berkurangnya sangat parah, maka salah satu solusinya adalah menggunakan hormon insulin yang disuntikkan dari luar. Pada masa yang lalu hanya ada insulin dari manusia, kemudian insulin dari babi atau dari sapi. Nah, ini kemarin telah kita saksikan, alhamdulillah sudah ada insulin, produk yang mirip insulin dan berfungsi sama, yang dibuat bukan dari hewani tetapi dari gandum. Ini menariknya. Nah, ini sudah ditemukan begitu. Mudah-mudahan menjadi solusi yang menarik sehingga kemudian kita tidak lagi khawatir dengan kehalalannya. Bapak Ibu, secara umum bagaimana penggunaan hormon insulin yang berasal dari babi? Ini para ulama sepakat, ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa kalau menggunakan bahan dari babi tidak diperkenankan alias haram, tetapi dalam kondisi darurat maka menjadi halal. Tetapi para ulama dari mazhab Hambaliyah dan Malikiyah tidak mempermasalahkan penggunaan insulin yang berasal dari babi. Kemudian yang kedua, cangkang kapsul. Ternyata tidak sedikit cangkang kapsul itu dibuat menggunakan bahan gelatin. Nah, gelatin atau gelatin ini kan dibuat dari tulang atau kulit. Nah, kalau dibuat dari tulang atau kulit babi maka statusnya adalah haram. Kalau dibuat menggunakan tulang atau kulit ikan, misalnya ikan pari, maka statusnya adalah halal. Nah, kalau dibuat menggunakan tulang atau kulit hewan halal seperti sapi, kambing, kerbau, domba, ayam, maka statusnya adalah syubhat, tergantung cara penyembelihannya. Jika hewan-hewan itu disembelih secara syar'i maka statusnya adalah halal, dan apabila tidak disembelih secara syar'i maka statusnya adalah haram. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak cangkang kapsul yang dibuat tidak menggunakan gelatin tapi menggunakan bahan-bahan lain yang statusnya adalah halal. Contohnya kapsul yang dibuat menggunakan bahan dari karagenan atau rumput laut, kemudian dibuat dari pati yang dimodifikasi atau modified starch,
atau yang dibuat menggunakan Arabic gum atau gum Arab, atau yang dibuat menggunakan beras ketan dan yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, bagaimana dengan vaksin? Beberapa saat yang lalu telah kita bahas status kehalalan vaksin. Nah, para ulama sekali lagi berbeda pendapat tentang status kehalalan vaksin ya. Bapak Ibu, bagaimana status kehalalan vaksin yang dalam proses pembuatannya sempat bersinggungan dengan tripsin babi atau ada bahan misalnya gelatin babi. Nah, ini para ulama juga berbeda pendapat. Ulama-ulama dari mazhab Syafi'iyah itu berpendapat bahwa jika menggunakan bahan dari babi hukumnya adalah haram. Namun dalam keadaan darurat seperti daruratnya COVID-19 ini, kenapa darurat? Sebagaimana yang pernah kita sampaikan di awal wabah dahulu, bahwa jika wabah ini tidak segera dihentikan maka akan memberi kesempatan virus itu bermutasi. Para ahli sudah lama mengetahui bahwa virus itu bisa bermutasi menjadi beragam mutan, bisa bermutasi menjadi virus-virus baru yang kemampuannya lebih rendah, tetapi bisa pula bermutasi menjadi varian yang kemampuannya lebih tinggi. Sekarang sudah banyak diketahui bahwa virus corona strain asal itu sekarang bermutasi menjadi berbagai macam varian. Ada varian alfa, beta, gamma, delta, macam-macam. Nah, delta diketahui sangat mematikan, dan belakangan ini muncul varian baru namanya omikron. Nah, omikron ini memang ternyata memiliki spikes, memiliki tanduk yang sangat banyak, lebih banyak dari varian biasanya. Maka varian omikron ini sangat menular. Nah, kabar baiknya adalah meskipun sangat menular, ternyata varian omikron ini tidak mematikan, tidak seperti varian delta. Varian delta itu lebih mematikan, tapi kalau varian omikron ini tidak mematikan. Angka kematian ada, tetapi tidak setinggi varian delta. Nah, karena kondisi memang darurat, maka ulama dari mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa jika memang darurat maka hukum haram tadi menjadi boleh. Sebagaimana fatwa ulama kemarin ketika ditanya mengenai bagaimana status kehalalan vaksin AstraZeneca, kemudian beberapa vaksin yang lain. Nah, ulama dari MUI mengatakan atau menyatakan bahwa hukumnya adalah haram tapi boleh. Haram tapi boleh, kenapa boleh? Karena kondisinya adalah darurat. Karena kita berkeinginan, kita berkehendak untuk segera menyelesaikan wabah ini, karena kalau tidak segera diselesaikan maka akan berkembang menjadi varian-varian baru yang mungkin nanti akan ada yang jauh lebih mematikan. Nah, maka karena kondisinya darurat, ada kaidah fikih ad-darurat asy-syar'iyyah, maka menjadi boleh. Nah, ini berbeda dengan pendapat para ulama dari mazhab Hambaliyah dan Hanafiyah. Para ulama dari mazhab Hanafiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa kaidah fikih yang dipakai itu tidak hanya ad-darurat asy-syar'iyyah, tidak hanya darurat, tapi juga ada yang namanya istihalah dan istihlak. Istihalah itu adalah berubahnya hukum karena perubahan sifat suatu benda. Yang namanya daging babi itu jelas haram. Di Quran sampai 4 kali Allah menyebutkan pengharaman daging babi. Namun ketika bentuknya itu sudah sangat berbeda dengan daging, contohnya ada gelatin, kemudian ada tripsin, maka ini sudah sangat berbeda dengan daging babi. Maka karena sudah sangat berbeda, maka hukum itu berubah ya. Jadi hukum itu berubah, tidak lagi haram tapi boleh. Kemudian ada lagi kaidah fikih yang ketiga, yaitu istihlak. Istihlak itu adalah bercampurnya benda haram dan najis yang sangat sedikit dengan benda halal dan suci yang sangat banyak, maka kemudian hilang sifat haram dan najisnya. Contoh yang sangat sering kita sampaikan adalah apabila kita berenang di kolam renang, kemudian setelah kita beristirahat, kita berendam, kita belum naik ke atas tapi kita masih bersandar di dinding kolam renang, kemudian kita merasakan air di sekitar kita ini sejuk, lalu tiba-tiba kita merasakan air di depan pinggang kita berubah menjadi anget, berarti pipis. Nah, yang namanya pipis atau urin itu najis dan haram.
Tetapi ketika dia bercampur dengan benda halal dan suci, yaitu air yang jumlahnya sangat banyak, maka hilang sifat haram dan najis dari urin tadi itu. Maka kemudian kita lanjutkan berenang, kemudian kita menyelam, sambil menyelam minum air, itu halal, tidak masalah. Itulah istihlak. Maka dengan kaidah istihlak, penggunaan gelatin dan tripsin babi itu tidak dipermasalahkan oleh para ulama dari mazhab Hambaliyah dan Hanafiyah. Ulama-ulama dari mazhab Hambaliyah kita tahu ini banyak berada di Jazirah Arab, seperti di Saudi Arabia, kemudian di Uni Emirat Arab, juga di Qatar, Bahrain, Kuwait, Libya dan sekitarnya. Maka tidak mengherankan ketika Syekh Abdurrahman As-Sudais itu beliau sudah divaksin COVID di bulan Maret 2021. Nah, vaksin yang dipakai di Arab Saudi adalah AstraZeneca dan Pfizer-BioNTech, ya. Sama dengan vaksin yang dipakai di Indonesia. Nah, kemudian juga Syekh Abdullah bin Bayyah, beliau adalah ketua Darul Ifta atau lembaga fatwa dari Uni Emirat Arab. Beliau mengatakan bahwa gelatin babi dan tripsin babi itu bukan makanan. Nah, maka tidak dipermasalahkan ketika berada pada vaksin. Maka fatwa dari Darul Ifta atau lembaga fatwa Uni Emirat Arab, penggunaan tripsin babi dan gelatin babi pada vaksin itu tidak dipermasalahkan. Ini menarik ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang keempat, bagaimana dengan keju? Ini kalau kita perhatikan ternyata keju itu bentuknya macam-macam. Ada keju edam, ada brie, ada cheddar, ada Roquefort, ada Emmental dan yang lain-lain ya. Keju itu kan menarik ya. Dibuat dari susu. Bapak Ibu, bahan baku utama keju adalah susu. Kemudian digumpalkan dengan enzim. Nah, enzim yang sering dipakai untuk pembuatan keju edam adalah rennet yang dulu diambil dari lambung anak babi. Nah, karena dibuat dari susu yang digumpalkan menggunakan enzim rennet yang diambil dari lambung anak babi, maka status kehalalan keju edam zaman dulu itu haram. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah banyak keju edam yang dibuat menggunakan enzim yang tidak diambil dari lambung anak babi, tapi dari anak sapi gitu, atau enzim-enzim yang dibuat di laboratorium yang kita kenal dengan istilah microbial rennet atau enzim rennet yang dibuat di laboratorium. Nah, maka sekarang tidak sedikit keju edam yang dibuat di Belanda, asalnya kan dari Belanda, itu yang memiliki sertifikat halal dari HFFIA. HFFIA ini singkatan dari Halal Feed and Food Inspection Authority. Itu adalah lembaga resmi yang memberikan sertifikat halal di negeri Belanda. Di Indonesia sudah banyak pula keju edam yang memiliki sertifikat halal dari MUI. Kalau tidak salah dari Kraft sudah halal, kemudian dari Cisdil juga sudah halal, dan beberapa produk yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, barangkali kita suka dengan yogurt. Yogurt ini rasanya bagaimana? Rasanya kecut-kecut manis, seger ya. Dan seger kalau diminum ketika masih dingin gitu. Nah, yogurt ini adalah salah satu produk susu fermentasi. Susu fermentasi, jadi susu yang fermentasi dengan beberapa mikroba, terutama mikroba dari bakteri asam laktat maupun bakteri-bakteri yang lain yang baik begitu, sehingga kemudian diolah, diubah menjadi minuman susu asam, susu yang difermentasi. Bakteri yang dipakai untuk mengolah susu menjadi yogurt itu macam-macam, termasuk ada Streptococcus salivarius, subspesies Thermophilus, kemudian ada Lactobacillus julbaki, subspesies Bulgaricus atau Lactobacillus bulgaricus, dan yang lain ya. Dan ternyata memang sekarang banyak yang suka. Kenapa banyak yang suka? Karena banyak orang-orang di negara berkembang itu yang minum susu kemudian diare karena mengalami sesuatu yang namanya laktos intoleran. Laktos intoleran itu berasal dari kata laktosa dan intoleran.
Bapak Ibu, adakah di antara kita yang kalau minum susu itu langsung diare? Ada? Kalau minum susu diare? Atau baru lihat susu udah langsung diare? Nah, kenapa kita diare? Karena dan kenapa dulu ketika kita masih bayi minum ASI tidak diare, tetapi sekarang minum susu diare? Sebabnya apa? Bapak Ibu, di susu itu ada karbohidrat atau gula susu yang kita kenal dengan istilah laktosa. Nah, laktosa ini adalah karbohidrat bukan monosakarida tapi disakarida, dan dia tidak bisa diserap langsung oleh pori-pori usus kita. Nah, supaya bisa diserap dia harus diolah, harus dicerna menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, dalam bentuk glukosa dan galaktosa itu dia bisa diserap oleh pori-pori usus kita. Tetapi kalau kemudian bentuknya masih laktosa, maka tidak bisa diserap. Nah, kalau kita minum susu yang mengandung laktosa, maka kemudian bisa diare. Nah, zaman dulu ketika kita masih bayi, kita minum susu kita tidak diare. Kenapa? Karena tubuh kita beradaptasi menghasilkan enzim pencerna laktosa yang namanya laktase. Nah, enzim laktase akhirat ase itu adalah penunjuk dia adalah enzim. Nah, laktase adalah enzim pencerna laktosa. Protease adalah enzim pencerna protein. Karbohidrase adalah enzim pencerna karbohidrat. Kemudian lipase adalah enzim pencerna lipid atau lemak. Nah, yang namanya laktase adalah enzim pencerna laktosa. Nah, dulu ketika kita masih bayi, termasuk batita maupun balita, kita kalau minum ASI, kalau sudah di atas 2 tahun tidak minum ASI lagi. Maksud ada yang sampai SMP masih minum ASI itu kan? Masa kayak ADE. Nah, Bapak Ibu, ketika kita masih minum ASI kita tidak diare. Kenapa? Karena tubuh kita menghasilkan enzim laktase dalam jumlah yang cukup. Nah, ada di antara kita yang oleh orang tua kita setelah selesai ASI disambung dengan susu sapi, maka tubuh kita stabil akan selalu menghasilkan enzim laktase. Kalau kemudian kita masih minum susu sampai sekarang, maka tubuh kita akan stabil menghasilkan enzim laktase, maka kita tidak akan diare. Itu yang terjadi di orang-orang di negara-negara barat seperti di Eropa, di Amerika, di Australia. Itu setelah mereka selesai minum ASI, mereka sambung dengan susu sapi, maka mereka tidak pernah diare ketika minum susu sapi. Namun di antara kita ada yang kemudian diare. Kenapa? Karena setelah selesai minum ASI, orang tua kita tidak melanjutkan dengan susu sapi. Ya, tentu sebabnya macam-macam. Ada yang karena anggaran tidak ada atau kurang begitu, mending untuk beli beras misalnya begitu. Nah, karena kemudian ke dalam saluran pencernaan kita tidak lagi masuk susu sapi yang ada laktosanya, maka pabrik enzim laktase di tubuh kita berhenti berproduksi. Maka kemudian tidak ada lagi produksi enzim laktase. Nah, setelah kita dewasa, kita sudah mampu bekerja sendiri, kemudian penghasilannya cukup, kemudian kita mengetahui bahwa ternyata susu sapi itu berkhasiat, banyak khasiatnya, bahkan di Quran itu disebutkan sebagai minuman yang berkhasiat. Maka kemudian kita minum susu lagi, dan ternyata setelah minum susu lagi kita menjadi diare. Kenapa diare? Karena tubuh kita kaget, loh, masuk lagi ada susu lagi yang ada laktasenya. Maka tubuh kita berupaya menghasilkan enzim laktase, tetapi produksi enzim itu sudah tidak lagi secepat dulu lagi. Maka kemudian kita menjadi diare. Nah, ide pembuatan yogurt ini bermula dari bagaimana agar laktosa itu diolah sehingga kemudian tidak lagi dalam bentuk laktosa tapi dalam bentuk monosakarida yang siap dicerna atau siap diserap ya. Maka kemudian ketika orang minum yogurt itu tidak diare. Dan sekarang yogurt itu macam-macam bentuknya ya, sangat beragam ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana status kehalalan yogurt? Nah, status kehalalan yogurt itu tergantung dari bakteri yang dipakai, itu dikembangbiakkan pada media halal atau haram. Nah, kalau dikembangbiakkan pada media yang haram, maka produk yogurtnya menjadi tidak halal. Tapi kalau dikembangkan pada produk media yang halal, maka tidak ada masalah gitu. Sekali lagi, sekarang sudah
ada beberapa mikroba yang dikembangkan di laboratorium dengan bahan-bahan yang halal begitu, maka kemudian sudah sangat banyak produk yogurt yang bersertifikat halal. Kemudian yang ke-6, Bapak Ibu nate mireng kefir. Kefir itu mirip yogurt tetapi beda, agak mirip tapi beda. Kefir itu adalah olahan susu fermentasi yang dibuat dengan penambahan butiran kefir ke dalam susu sapi. Tidak hanya sapi, kita bisa menggunakan susu kambing maupun susu domba. Nah, mikroba starter kefir biasanya multi strains mikroba. Jadi mikrobanya ini jumlahnya jenisnya macam-macam. Tidak hanya Streptococcus bulgaricus atau tadi ada beberapa yang lain, tapi biasanya mikrobanya beragam. Nah, kemudian Bapak Ibu, kefir itu diketahui di produk akhir itu ternyata mengandung alkohol. Produk kefir itu mengandung alkohol. Kandungannya bervariasi, bisa 0,5 sampai 2,5%. Nah, ini bagaimana status kehalalannya? Bapak Ibu, para ulama sepakat ya, jika mikroba yang dipakai adalah mikroba yang dikembangkan di media yang halal, kemudian jadi kefir, maka tidak jadi masalah begitu. Jadi hukumnya tetap halal. Meskipun mengandung alkohol, hukumnya tetap halal. Kenapa halal? Karena tidak pernah ada orang minum kefir kemudian mabuk, itu tidak pernah ada. Loh, ini kan ada alkoholnya. Bapak Ibu, tidak ada masalah dengan alkohol. Kenapa demikian? Karena di Quran dan di hadis tidak pernah ada larangan, ya, tidak pernah ada larangan secara tegas Allah maupun Rasulnya melarang kita mengkonsumsi alkohol, itu kan tidak pernah ada. Misalnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innama alkoholu haramun, itu kan tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka tidak tepat kalau mengharamkan sesuatu dikaitkan dengan keberadaan alkohol. Bapak Ibu, barangkali ada yang dulu belum pernah ikut kajian terkait dengan alkohol dan khamr. Dan pangapunten, sekedar review, di buah-buahan yang masak pohon bahkan kemudian sampai jatuh, itu kadar alkoholnya bisa di atas 6%, bahkan ada yang sampai 9%, ya. Durian yang masak pohon bahkan kemudian jatuh, kemudian dibawa sampai beberapa hari, itu alkoholnya bisa sampai 8,5%. Kemudian mangga yang sangat matang bisa pula tinggi. Apalagi yang namanya lengkeng. Lengkeng kalau masak pohon sampai jatuh, itu alkoholnya sangat tinggi, bisa sampai hampir 9%. Tetapi adakah di antara kita yang makan buah-buahan itu kemudian mabuk? Tidak pernah ada. Nah, karena tidak pernah ada, maka status kehalalan buah-buahan yang beralkohol itu adalah halal, ya. Nah, begitu pula dengan kefir. Kefir ini meskipun kadar alkoholnya sampai 2,5%, itu karena tidak memabukkan atau tidak ada efek khamr, maka hukumnya adalah halal. Nah, hadis yang terkait ini dari Umar bin Khattab, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap makanan atau minuman yang bisa menutup akal pikiran atau yang memabukkan itu disebut sebagai khamr. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, setiap makanan atau minuman yang memabukkan berarti khamr, dan setiap khamr hukumnya adalah haram. Nah, jadi yang diharamkan itu bukan yang beralkohol, tetapi yang memiliki efek khamr alias efek memabukkan. Nah, di hadis yang lain disebutkan bahwa makanan atau minuman yang kalau dalam jumlah banyak itu memabukkan, maka meminum sedikit pun itu hukumnya adalah haram. Di hadis yang lain disebutkan bahwa makanan atau minuman yang dalam jumlah sefuruk, seember itu memabukkan, maka segenggam telapak tangan pun hukumnya adalah haram. Nah, maka oleh karena itu para ulama bertanya, adakah orang yang minum kefir kemudian mabuk? Ternyata tidak ada. Nah, karena tidak pernah ada orang mabuk ketika minum kefir, maka hukumnya adalah halal. Nah, agak mirip dengan kefir, tetapi ada makanan tradisional yang sering kita konsumsi, yaitu tape ketan atau tape ketela. Bapak Ibu, tape ketan atau tape ketela itu bagaimana cara membuatnya? Ini warnanya hijau. Apakah ada ketan yang warnanya hijau?
Kenapa tape ketan kok warnanya hijau? Tidak merah atau oranye atau toska misalnya gitu, atau warnanya ungu. Kenapa kok warnanya hijau? Sebabnya apa? Yang tidak tahu angkat tangan. Yang tidak tahu kenapa tape ketan kok warnanya hijau angkat tangan. 1, 2, sedoyo. Kenapa tape ketan kok warnanya hijau? Karena diberi warna hijau. Laras ini beliau betul. Oke, Bapak Ibu, tape ketan ternyata di fermentasi hari yang ke-6 ternyata mengandung alkohol. Jumlahnya bervariasi. Ini kalau penelitian dari Bu Yudianti tahun 2014, ternyata di hari yang ke-6 tape singkong itu mengandung alkohol 6,9%, tape ketan 8,94%, tape beras itu 11%. Nah, maka bagaimana status kehalalannya? Nah, ini para ulama berpendapat bahwa adakah orang makan tape kemudian mabuk dan kehilangan akal pikirannya? Bapak Ibu, saya nyon preso, adakah di antara panjenengan yang pernah dahar tape kemudian mabuk? Ada apa tidak? Tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka ulama menyatakan bahwa tape ketan, tape ketela itu padatannya halal. Kenapa halal? Karena orang makan padatannya tidak mabuk. Tetapi beberapa orang testimoni memisahkan air tape dari tape kemudian diminum dan ternyata kemudian mabuk. Nah, karena mabuk maka kemudian air tape itu dihukumi haram. Sepindah balik Bapak Ibu, tape ketan, tape ketela itu padatannya halal karena kalau dikonsumsi orang tidak mabuk. Tetapi cairannya ternyata kalau dikonsumsi itu memabukkan. Saya sendiri pernah mendapatkan testimoni dari 3 orang yang berbeda selepas ngisi kajian dulu di Masjid Jogokarian, kemudian Masjid Al-Jihad Jalan Godian, dan ketika ngisi kajian di Radio Rama FM Kerapia. Itu ada 3 orang yang berbeda testimoni menyatakan, saya memisahkan air tape dari tape kemudian diminum dan saya mabuk. Nah, maka ternyata Bapak Ibu, air tape itu mirip atau sangat mirip dengan yang namanya minuman keras seperti whisky, brandy, scotch, wine dan seterusnya. Minuman keras itu dibuat dari fermentasi butir-butiran padi atau gandum, bisa wheat, bisa barley, bisa oat dan yang lain-lain, bisa beras ketan. Makanya ada minuman keras tradisional yang dibuat dari beras ketan. Nah, karena dibuat dari jadi yang diharamkan bukan bahannya, bukan fermentasinya, tetapi kalau produknya atau zatnya itu memabukkan, maka hukumnya haram. Jadi sekali lagi, ketika padatannya dikonsumsi orang tidak ada yang mabuk, maka hukumnya adalah halal. Tetapi cairannya itu ternyata memabukkan. Maka ketika akan makan tape, ambil padatannya, buang cairannya. Ambil padatannya, buang cairannya. Nah, cukup ditus pakai sendok atau pakai emping. Biasanya emping ya, biasanya gitu. Ataupun yang lain, monggo. Tidak perlu dilap pakai tisu atau kanebo atau saringan beras, nggak usah. Kemudian terakhir untuk hari ini kita membahas, Bapak Ibu, ada binatang yang sekarang baru dikembangkan di negara Belgia dan Prancis. Bapak Ibu, ini namanya sapi Belgian Blue, sapi Belgia biru. Belgian Blue itu ototnya luar biasa. Kayak Bersani ini ototnya ginuk-ginuk. Ototnya itu seperti otot binaragawan. Bedanya kalau binaragawan itu kan ototnya kuat, kalau ini malah empuk. Ini serabut ototnya itu empuk. Ini kalau kita lihat, ini kan pahanya, kemudian pantatnya itu ginuk-ginuk seperti ini. Ini bukan lemak tapi daging, dan dagingnya dikenal empuk. Sayangnya mihil atau mahal sekali. Nah, ini bukan dari sapi yang
dikawinkan dengan babi, bukan, tetapi ini permainan gen, ya. Permainan genetik di mana gen yang menghentikan pertumbuhan itu dinonaktifkan. Nah, lalu bagaimana hukumnya, Bapak Ibu? Para ulama tidak mempermasalahkan status halalan daging sapi Belgian Blue asal dia disembelih secara syar'i. Bapak Ibu, sekarang ini ada sapi Belgian Blue yang tadi kita lihat, ya. Kemudian ada sapi Wagyu. Sapi Wagyu itu kabarnya ini sapi di Jepang yang dagingnya sangat mahal karena empuk sekali. Kabarnya dia berasal dari sapi yang ketika hidup diberi minum sake, kemudian dipijeti. Tetapi informasi ini dibantah oleh para peternak di Jepang. Oh, tidak seperti itu. Kalau dipijeti, yang menjadi siapa? Tenaga kerja di Jepang itu sangat mahal. Tidak ada yang kemudian digaji untuk mijeti sapi, itu tidak ada. Nah, kemudian isu yang katanya dia diberi minuman keras seperti sake, ini bagaimana? Nah, ini saya katakan isu karena barangkali iya, tetapi tadi sudah diklarifikasi itu hoax. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau sapi diberi minuman keras, apakah dagingnya haram? Nah, ini para ulama kemudian bertanya, nah sekarang kalau kita makan dagingnya, kita mabuk apa tidak? Ternyata kita tidak mabuk. Nah, karena kita tidak ikut mabuk, maka memakan daging sapi Wagyu itu hukumnya halal, asalkan sapi itu disembelih secara syar'i. Itu agak mirip yang namanya daging sapi Kobe atau Kobe beef. Kobe beef ini sangat empuk, bahkan iklannya lumer di rongga mulut atau melting in the mouth. Demikian Bapak Ibu, materi kita di hari ini. Insya Allah di pekan yang akan datang kita sambung dengan materi berikutnya, masih sama tetapi pembahasan tentang daging buatan. Ini katanya kan baru rame ya, kemarin di Singapura ini kan ada launching daging sapi daging buatan, bukan dari hewan tetapi dari bahan-bahan yang lain, bukan berasal dari hewan yang disembelih tapi dari bahan yang lain. Ini bagaimana status kehalalannya, insya Allah kita bahas pada pekan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.